Kemudian dia melihat pemandangan surga dan kenikmatan surga yang masuk kepadanya dingin dan perkakas-perkakas surga. Maka di dalam hadis Ibnu Umar disebutkan ditampakkan kepadanya surga. Dikatakan ini tempat kamu kelak. Orang ini menjerit. Apa jeritannya? Penyesalan? Tidak. Ya Rabb aqimis sa'ah al-an. Maka wahai Allah, bangunkan hari kiamat sekarang. Kenapa? Agar aku masuk kepada surga. Aku sudah tidak kuat lagi melihat kenikmatan surga. Bidadari-bidadari makan. Hudzaifah kesukaannya hamburger. Makan hamburger 7 lapis. Iya 7 lapis. Bisa. Gimana? Buka mulutnya. 2 lapis saja seperti ini. Alhasil, apa yang ada kenikmatan di hari akhirah, di barzah, Muslim itu menikmati keadaannya. Namun di saat melihat surga tempat duduknya kelak, tidak sabar. Berkata kepada Allah menjerit, Ya Rabb, jadikanlah the doomsday hari kiamat sekarang. Biar aku cepat masuk kepada surga. Kebalikannya orang yang kafir musyrik. Maka kita langsung potong hadisnya panjang. Maka cukup dengan di kisah alamil barzakh saja di kuburannya. Maka di saat setelah dicabut nyawa, kisahnya banyak. Di saat bagaimana dia dicabut nyawa dalam keadaan keras. Maka setelah itu dia dilemparkan oleh malaikat dari langit. Karena langit tidak mau menerima. Langit tertutup. Dilemparkan, maka bisa tertabrak dengan burung-burung di saat jatuh. Dan jatuh ke tempat yang kotor, ke hutan, ke tempat yang tandus, ke lumpur, menjijikkan dan sebagainya. Akhirnya terus bertemu dengan kuburannya. Maka di saat sampai kepada kuburannya, malaikat yang 2 ma'ruf akan menanyakan seperti tadi. Man rabbuk, siapa Rabb kamu? Dijawabnya apa? Ha la adri. Man nabiyuk? Ha la adri. Madinuk, apa agamamu? Ha la adri. Maka di dunia dulu dia lari dari menuntut ilmu, lari dari beriman kepada Allah, lari dari beribadah. Maka akhirnya dia tidak bisa menjawab. Dikatakan ha la adri. Itu istilah Arab, makna ha yakni plonga-plongo. Seperti itu. Ha la adri. Bengong, melompong. Nggak tahu. Seperti itu. Maka itu keadaan pemandangan yang pada saat itu menyakitkan. Lalu apa kata hadis? Di sini bukan dari Al-Bara ibnu Azib, tambahan dari Abi Hurairah. Muttafaqun alaih. Fadaraba baina ainaihi bihadidin fayasihu fayasma'u kulla syai'in illa thaqalain. Maka dengan gemasnya malaikat ini memukul yang plonga-plongo tadi, la adri. Dasar bom. Antara 2 matanya di keningnya. Bem. Menjerit, hancur. Jeritannya keras. Didengar semua makhluk. Ayam mendengar. Yang ada di sebelah kuburan. Cacing mendengar. Semua mendengar kecuali atsaqalain, jin dan manusia. Maka orang-orang yang seperti kita lihat di kota-kota besar, tinggal rumahnya di sebelah kuburan, maka mereka tidak mendengar. Coba di saat mereka mendengar, akan bertaubat dan semuanya akan masuk surga. Karena apa? Karena mendengar jeritan yang menyayat, aduh taubat ana sekarang dah jadi muslim, atau meninggalkan maksiat, mulai besok ana sholat, mulai malam ini ana sholat. Karena apa? Mendengar jeritan yang menyayat, namun sayang tidak diizinkan oleh Allah 2
bentuk manusia dan jin ini mendengar jeritan mereka. Maka hanya ayam yang bengong, ataupun kadal, ataupun monyet yang ada di pinggir kuburan, jika kuburannya dekat hutan dan sebagainya, mereka mendengar. Lalu setelah itu dikatakan oleh dohirnya Allah, yunadil munadi dayiqa qabrahu, maka sempitkan kuburnya, hatta tahtali'a adla'ahu, sampai tulang rusuknya itu tidak cukup untuk tidur, tidak cukup, disempitkan lagi sampai tulang-tulang rusuknya itu patah-patah. Kesimpulannya, tempat dia tidur berbaring pun tetap dikecilkan lagi. Kemudian waftahu lahu baban ilan nar fayadkhulu min harriha wa samumiha, maka bukakan pintu api neraka agar masuk ke kuburannya panasnya dan menyengatnya api neraka terasa. Dan diriwayat wa albisuhu min libasin nar, maka pakaikan perkakas-perkakas dan perhiasan api neraka. Iya dan billah, orang ini menunggu dalam keadaan kuburannya sempit, gelap, dan perkakas api neraka dan panas. Dalam keadaan kesedihan dan merana di kuburannya yang sempit sampai tulang rusuknya itu patah. Maka apa yang setelah itu disebutkan oleh Nabi, fayatihi rajulun qabihul mangzor, datang kepadanya menguntit terus orang yang wajahnya mengerikan. Terbayang wajahnya seperti monster. Seperti apa yang mengerikan antum lihat? Maka diikuti terus dengan orang yang wajahnya mengerikan. Wa muntinuri su'ul wajah wa su'u al-libas, pakaiannya sangat buruk dan bau busuk. Kemudian orang ini tidak cukup dengan bau dan menjijikkan dan menakutkan. Tampangnya menakutkan, seperti apa yang paling kamu takutkan? Kuntilanak mungkin? Maka ini lebih daripada itu. Terbayang dalam keadaan di kuburan gelap dan sempit dan panas, ditemani orang seperti ini. Dan tidak hanya cukup menemani, dia mengejek, membuli seperti tadi. Kalau tadi memberikan celebration, di sini menghina, membuli, mengejek. Apa yang dikatakan? Absyir billadhi yasuka hadal yawmul ladzi kunta tawad, maka rasakanlah adab Allah yang perih dan pedih dari perbuatan kamu dulu, yang mana kamu diperingati untuk bertaubat dari perbuatanmu karena akan ada hari pembalasan, dan kamu tidak peduli. Maka selamat atas adab Allah bagi kamu. Terus seperti itu. Maka orang ini kesal, marah dan berkata, Man anta ladhi fi wajhika syarr. Diejek oleh dia. Siapa kamu yang buruk wajahmu seperti itu, dan bau dan yang lainnya. Dengan lantangnya dia berkata, Ana a'malu kasyarr. Aku dosamu yang kamu perbuat dulu. Aku dustamu, aku pencurian kepada para santri, aku pemukulan, pembulian kepada teman-teman kamu, dan aku dari bid'ah yang aku lakukan dan kekufuran yang aku lakukan, semua dosa-dosa buruk menjelma menjadi orang ini. Maka kemudian di dalam hadis Ibnu Umar, maka disebutkan, ditampakkan api neraka kepadanya. Kemudian dikatakan, hada maq'aduka, ini adalah tempat kamu kelak. Maka orang ini menjerit dan berteriak, ya Rabb, la tuqimis sa'ah, jangan engkau bangunkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hari kiamat itu asyaddal adab,
bahwa hari kiamat adabnya lebih besar dari ini, jadi biarlah aku begini. Lebih baik daripada kelak diadab lebih parah lagi. Berbeda dengan orang yang mukmin. Maka orang yang mukmin, yang muslim, justru menjerit meminta adab dari hari kiamat. Meminta dicepatkan, dibangunkan hari kiamat agar kelak masuk surga. Maka dari dua hadis ini kembali kepada permasalahan yang kita bahas tadi, bahwa jangan engkau kira para wali-wali yang sudah meninggal, para nabi-nabi yang sudah meninggal, ataupun kerabat-kerabat kita. Karena dari kecil kita pun dididik seperti itu. Apalagi seperti orang-orang yang dari keturunan-keturunan, misalnya bapak-bapak neneknya para wali, atau keturunan nabi, atau dari para raja-raja keraton misalnya, dididik seperti itu. Bahwa mereka para nenek-nenek moyang kita, para raja-raja Jawa, mereka itu sekarang datang menemui kita dan meminta agar kalian berdoa kepadanya, mengirim, katanya, ngirim Al-Fatihah, ngirim kulhu, kulhu wallahu ahad dan sebagainya. Maka ini semuanya tidak benar. Sehingga dari gambaran tadi di hadis bahwa orang yang meninggal itu terputus dengan dunia hanya 3 saja. Dan yang kedua, hadis tadi dari Al-Bara ibnu Azib, maka kita menyadari bahwa meminta kepada para mayit itu selain daripada kesyirikan dosa, dan juga doanya tidak akan tersampai. Sekarang terbayang, antum sekarang pergi ke kuburan wali fulan, kita tidak tahu apakah dia dalam keadaan diadab di api neraka atau bahkan diberi nikmat, diadab di kubur ataupun diberi nikmat kubur, kalian tidak tahu. Maka sibuk mereka itu dengan urusannya masing-masing, boro-boro mau memberikan uang kepada orang yang meminta doanya, mereka pun sibuk dengan urusan masing-masing dan terputus kecuali 3 perkara dari perkara dunia. Paham ya? Jadi jangan difahami bahwa orang-orang yang meninggal itu masih berhubungan dengan kita. Kita jawab masih berhubungan, namun hanya 3 perkara yang kita sebutkan tadi. Kemudian ar-rabi'atu asyarata. Poin yang ke-14, ta'ammul al-jam' baina kauni Isa wa Muhammad abdillah wa rasulihi aw rasulih. Maka perhatikan di dalam hadis Ubadah ibnu Samit disebutkan Muhammad Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Begitupun Isa Abdullah wa rasuluh. Apa yang diinginkan dari ucapan Nabi ini? Menginginkan agar kita tidak gulu, al-ifrat, wa tafrit dan berkekurangan. Makna gulu, berlebih-lebihan, kita tidak sampai menyembah kepada Nabi Muhammad. Dan kita tidak sampai menjadikan Nabi Muhammad seperti bagian dari Allah. Adapun begitupun di lafaz Nabi Isa. Isa abduhu wa rasuluhu. Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Maka ini juga balasan kepada orang-orang Nasoro yang al-ifrat, gulu. Di mana mereka gulu mencintai Isa, menjadikan Isa anak Allah. Maka mereka meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Maka